They have talent. And I know that we can elevate them to a different level. I know that for sure. Oh, it is that. Goodness me. Memasuki pertengahan Februari, sudah pasti PSSI beserta jajaran pelatih yang baru semakin serius untuk menyambut laga melawan Australia dan Bahrain. Dan seperti yang kita tahu, kalau tim pelatih sudah melakukan pemantauan ke beberapa pemain, di mana Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerald van den Broek sepertinya mulai menemukan kerangka tim yang tepat untuk menyambut laga di bulan Maret. Setelah memantau para pemain yang berkarir abroad dalam beberapa waktu terakhir ini pun, mereka berada di tanah air untuk memantau para talenta lokal di gelaran Liga 1. Nah, seperti yang kita tahu juga, kalau di skuad timnas era Sintayong, nama pemain Liga 1 yang begitu diandalkan ialah Rizky Ridho, yang dinilai memiliki kualitas top bahkan digadang cocok untuk berkarir di Eropa. Rizky Ridho menjadi pemain yang sukses dalam persaingan tepat di lini belakang tim Garuda, meski sebenarnya tim pelatih memiliki banyak opsi bintang di lini itu. Ya, tak bisa dipungkiri lini belakang skuad Garuda memang menjadi lini yang paling menarik jika memiliki banyaknya pemain kelas Eropa di sini. Sekarang pun persaingan di lini belakang skuad Garuda sangat ketat, sebab ada dua bek yang berpeluang comeback yakni Messilgers dan Elkan Bagot. Selain itu, Justin Hubner yang harus absen akibat skorsing kartu merah saat Indonesia melawan Australia, namun dia bisa kembali saat kontra Bahrain. Kemudian, pemain Serie A yang tengah gacor-gacornya Jay Ize juga menambah sengit persaingan di depan gawang mengingat Bang Joy merupakan pemain yang tak pernah absen dipanggil ke skuad Garuda. Nah, jika menilik performa dari beberapa pemain di lini belakang timnas tadi, Messilgers dan Elkan Bagot layak menjadi yang terdepan sebagai pengganti Rizky Ridho yang dalam beberapa pertandingan terakhir tampil di bawah performa bersama klubnya Persija Jakarta. Hilgers baru pulih dari cedera tapi telah turun dalam 2 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belanda untuk SC20. Sementara itu, Elkan Bagot kini jadi pilihan utama di kasta ketiga Liga Inggris bersama Blackpool, di mana dalam 4 pertandingan terakhir di Ligue 1, Bagot selalu tampil penuh dan juga membuat 1 assist ketika melawan Lincoln City pada 29 Januari lalu. Ya, Elkan Bagot menjadi pesaing ketat Justin Hubner di lini belakang untuk saling sikut mendapatkan hati Coach Patrick Kluivert. Dua tower kembar barisan pertahanan timnas Indonesia ini sama-sama mulai menampilkan progres positif dalam beberapa waktu belakangan. Penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Elkan Bagot bersama Blackpool tentunya membuka peluang baginya untuk kembali masuk ke skuad timnas Indonesia. Itu pun juga artinya Bagot yang memiliki posisi serta kekuatan kaki kiri yang identik dengan Justin Hubner bisa saja membuat sang kompatriot tersisi dalam pemanggilan nanti. Namun demikian, Justin Hubner juga seolah tak tinggal diam. Justin Hubner yang sempat menjalani masa-masa sulit saat dipinjamkan ke Cerezo Osaka, lambat laun mulai merebut kembali tempatnya yang sempat hilang di Wolves U21. Ya, nama Justin yang sempat hilang tiba-tiba saja mencuri nama yang tak tergantikan di lini pertahanan Wolves U21 di 4 laga terakhir. Bahkan yang terbaru, El Preman ini tampil sebagai pahlawan Wolves U21 saat bertanding melawan Rohdel ARC di laga grup B National League Cup. Nah, dari itu semua perlu diingat juga kalau menit bermain menjadi kata kunci bagi Patrick Kluivert untuk menentukan pemain yang bakal dipanggil untuk membela timnas Indonesia pada laga lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi. Dan melihat bagaimana para punggawa berlomba-lomba menampilkan permainan terbaik mereka di klubnya, ternyata persaingan ini sudah menjadi taktik persiapan dari Patrick Kluivert. Ya, menit bermain pemain di klub bakal menjadi indikator apakah ia bakal masuk dalam rencana Kluivert di timnas Indonesia atau tidak. Sebab, dengan mengetahui menit bermain, maka pelatih nantinya dapat melakukan rotasi pemain dengan menit bermain yang banyak, dengan pemain yang menit bermainnya lebih sedikit untuk meminimalkan resiko cedera untuk pemain yang sudah banyak bertanding. Meski demikian, ada juga kasus menit bermain banyak, tetapi bukan pemain kunci karena stok pemain minim di suatu posisi. Tapi bagi Kluivert, menit bermain sangat penting untuk menentukan pemain, karena seorang pemain yang memiliki durasi menit bermain yang panjang, maka ia memiliki jam terbang serta mental yang bagus saat menghadapi pertandingan.
Penilaian inilah yang bakal menjadi dasar Kluivert untuk menentukan komposisi pemainnya nanti. Tentunya sangat menarik melihat bagaimana persaingan yang terjadi di skuad timnas Indonesia ini. Bisa saja pemain yang sebelumnya sulit tergantikan malah kini justru dicoret oleh Patrick Kluivert. Ya, kemungkinan pemain yang sebelumnya sulit tergantikan tapi nantinya justru dicoret oleh Coach Patrick memang begitu besar. Karena inilah sorotan jadi tertuju pada salah satu punggawa andalan Nathan Chuaon yang saat ini begitu minim menit bermain di klubnya Swansea City. Diketahui dari 31 laga Championship, ia hanya bermain sebanyak 2 menit dan di Carabao Cup, ia tampil 2 kali sebagai starter tetapi tak penuh 90 menit. Sebagai pemain serba bisa, Nathan Chuaon sebenarnya memiliki keunggulan dalam fleksibilitas posisinya, namun kurangnya menit bermain di klub membuat ia sulit untuk tampil maksimal saat dipanggil timnas. Dalam sistem yang diterapkan oleh Kluivert, pemain dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga komitmen fisik dan mental yang tinggi. Kurangnya performa menonjol dari Nathan Chuaon di laga internasional sebelumnya juga menambah keraguan atas kemampuannya memenuhi standar tinggi yang diharapkan pelatih asal Belanda tersebut. Apalagi kehadiran generasi baru pemain naturalisasi seperti Jairo Riedewald menjadi sinyal bahwa persaingan di timnas Indonesia bakal semakin ketat. Proses naturalisasi Jairo Riedewald semakin memperkecil peluang Nathan Chuaon untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Kluivert bahkan secara khusus menyebut Riedewald sebagai pemain yang cocok dengan kebutuhan taktiknya. Pengamat sepak bola Haris Pardede juga menilai kehadiran Riedewald sebagai ancaman serius bagi posisi Nathan Chuaon. Menurutnya, Riedewald memiliki kemampuan yang lebih lengkap dan pengalaman bermain di liga papan atas seperti Premier League yang menjadi nilai tambah di mata Kluivert. Dan menilik itu semua, minimnya menit bermain yang ada, kehadiran Jairo Riedewald dan kurangnya kontribusi signifikan di level internasional menjadi 3 alasan utama yang membuat Nathan Chuaon terancam kehilangan tempat di timnas Indonesia. Karena itulah Nathan Chuaon harus segera meningkatkan performanya jika ingin kembali menarik perhatian dari Coach Patrick. Nah, tapi di lain sisi dengan Nathan yang berpotensi terdepak dari posisinya di tim Garuda, Pratama Arhan justru menjadi pemain lokal yang memukau di klub barunya, Bangkok United FC. Ya, di musim ini Pratama Arhan mengambil langkah besar dengan meninggalkan Liga Korea di klub Suwon FC. Berkarir di Bangkok United bukan hal yang mudah bagi Pratama Arhan sebab dia harus bersaing dengan bek-bek handal di klub tersebut. Namun, usaha Arhan menunjukkan kemampuannya, rupanya mampu memikat pelatih Bangkok United, hingga secara perlahan pun Arhan mulai mendapatkan jam bermain, bahkan semakin lama semakin sering dimainkan sebagai starter. Ya, pada pertandingan yang sangat sengit yang terjadi antara Bangkok United dan Sydney FC di AFC Champions League, Arhan menjadi sorotan karena telah memberikan assist gemilang yang berperan penting dalam menyamakan skor pada timnya. Umpan tajam dan presisi yang dilesakan tidak hanya mencerminkan kecerdasan taktisnya, melainkan mampu membuktikan kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Penampilannya yang gemilang dalam pertandingan ini telah berhasil menyelamatkan Bangkok United, sekaligus menegaskan bahwa Arhan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan bersinar di dunia sepak bola profesional. Tak hanya itu, penampilan gemilang ini tentu menjadi angin segar bagi karir Arhan, di mana dengan usianya yang terbilang masih muda, ia mampu memiliki banyak peluang untuk terus berkembang dan membuktikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik di Asia serta membuka asa dipanggil Coach Patrick Kluivert di laga bulan depan.